warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat ya. Masih pada puasa kali ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar, para orang tua, para sesepuh, para asatiz, para guru, mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah malam hari ini kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sudah 2/3 dari bulan Ramadan kita lalui, kita jalani. Malamnya kita tarawih, bertahajud, siangnya kita berpuasa serta membaca Al-Quran. Di mana masjid dan musalla yang saya temui menjelang berakhirnya Ramadan banyak perubahan signifikan. Masjid, musalla kembali menjadi sebagaimana aslinya, sebagaimana awalnya. Di luar Ramadan, masjid, musalla rada kurang ramai, betul ya? Awal Ramadan, masjid, musalla ramai luar biasa, penuh keluar-luar. Yang gak pernah kita lihat model orangnya nongol pada malam pertama bulan Ramadan. Lanjut masuk 15-20, masjid, musalla kembali ke awalnya, kembali kurang ramai, kembali diisi oleh orang-orang yang memang asli biasanya hadir di masjid dan musalla. Mudah-mudahan yang malam ini hadir, Allah tetapkan semangat ibadahnya, Allah tetapkan kualitas imannya, digolongkan sebagai orang yang istiqomah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang istiqomah itu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Enggak usah takut, enggak usah sedih, karena mereka akan dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beristiqomah ibadah enggak usah khawatir urusan lebaran. Orang yang istiqomah ibadah enggak usah bingung urusan pulang kampung. Orang yang istiqomah dalam beribadah enggak usah gelisah masalah urusan dunia. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah, dia dekat Sang Maha Kuasa memberi segala-galanya. Kalau yang enggak pernah ibadah aja, yang enggak pernah ke masjid aja, Allah tanggung rezekinya, Allah beri kesempatan mendapatkan THR uang lebaran, apa
rajin ibadah, nggak mungkin disia-siain, nggak mungkin disembarangin, nggak mungkin dicuekin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takhafu wa la tahzanu, minimal orang yang istiqomah seandainya kekurangan di dunia, insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini belum ceramah, berkumpulan doang. Saya tadi dibisikkan sama Bang Alam, biasanya sampai 8:30 Ustaz ceramahnya. Ceramahnya sampai 8:30, habis itu lanjut tarawih. Karena malam ini adalah malam ganjil, maka keputusan Masjid Al-Anwar mulai malam ini sampai 30 Ramadan nanti sholat tarawihnya 1 malam 1 juz. Tadi Bang Alam bisikin begitu. Siap gak kalau di malam kita sholat tarawih 1 juz? Dia cuma 3 orang. Pak, siap gak kalau di malam kita sholat tarawih 1 juz? 5 orang. Siap gak di malam kita tarawih 1 juz? Benar siap? Bang Alam tolong tutup pintunya, kunci-kunciin biar gak ada yang pulang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengajak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau baginda Rasul menyikapi Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, akan terlihat jauh bedanya dengan kita, akan terlihat jauh kualitasnya dengan kita. Apa yang beliau baginda Rasul lakukan? Pertama, ada sebuah riwayat hadis mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asral awahir min Ramadan, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir daripada Ramadan, sadda mi'zarahu, Rasul kencengkan dia punya ikatan sarungnya. Maksudnya apa? Kata ulama ada 2 pengertian. Maksud yang pertama, beliau fokus untuk ibadah, nggak mikirin yang lain-lain. Sarung identik untuk sesuatu yang dilakukan kaitannya dengan Allah. Untuk sholat misalnya, dia kencengin, dia semangatin ibadahnya. Makanya saya bilang, kalau bulan hari-hari sebelumnya tarawih kita al-hakumut, kulhu, inna anzal, inna ataina, begitu bacaannya, maka di 10 terakhir Ramadan tingkatin. Tapi ini perlu kesepakatan. Jangan maunya imam. Imam mah main tarik aja. Allahu Akbar. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang di pojokannya edah nih imam ya. Kalau memang mau ditingkatin, tingkatin pribadi masing-masing aja. Yang biasa berlaku di masjid berlaku secara umum aja. Mainnya inna anzal al-hakumut itu aja. Kalau mau tingkatin di rumah. Kalau awal Ramadan kita tahajud cuma 2 rakaat, di 10 terakhir Ramadan naik 20 rakaat. Kalau yang awal Ramadan tidak pernah tahajud, naik menjadi orang yang tahajud. Kalau di awal Ramadan
sedekahnya 2.000, naik akhir Ramadan 20.000. Ini tadi kotak amal lewat, pada ngisi apa kagak? Pak, ngisi apa kagak? Benar. Banyakan yang ngisi apa kagak? Banyakan yang ngisi, alhamdulillah. Berapa ngisinya? Abu-abu apa coklat? Banyakan abu-abu biasanya. Itu pun rada robek, tambelan sama solasi lagi. Besok tingkatin, abu-abu singkirin, mainnya coklat kuning hijau. Itu namanya saddal mizan. Tingkatkan kualitas ibadahnya. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, yang memang kenyataannya beda sama kita. Kita semakin akhir Ramadan, semakin ada malas ibadahnya. Makanya masjid rada sepi, jalanan rada rame, tempat belanja tublek, penuh. Apalagi pasar malam tuh daerah Ciganjur, rumahnya Bang Alam. Dari mulai habis maghrib tutup jam 11 malam. Jalanan tutup, penuh. Masjid terawih aja, pasar malam aja. Beda ya. Yang kedua, pengertian saddal mizan kata ulama, Rasul nggak colek-colek bininya. Kenapa nggak colek-colek bininya? Karena beliau baginda Rasul berniat tahajud, berniat untuk mengisi malamnya dengan ibadah. 10 malam nggak colek-colek bini, kira-kira kuat apa kagak? Bakalan 10 malam nggak colek-colek bini, kuat apa kagak? Wah, palanya botak urusannya. Yang palanya glosok-glosok mulu, terbawaannya marah-marah mulu, betul. Kalaupun kita nggak bisa itu, minimal kualitas ibadahnya naikin. Lalu apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Wa aiqaza ahlahu, dia bangunin keluarganya. Wa ahya lailahu, malamnya dia hidupkan. Kalau bisa begadang, tapi begadangnya yang bermanfaat, bukan begadang urusan dunia. Banyak orang kita Ramadan begadang, tapi begadangnya urusannya bukan urusan akhirat. Ada yang begadang nonton bola, ada nggak? Ada yang begadangnya main catur, ada. Ada yang begadangnya main gaple, ada. Ayo benar. Begadangnya sama, tapi kualitasnya beda. Itu yang begadang main catur, begadang main gaple, beda dengan orang yang begadang sholat tahajud, qiyamul lail. Yang sholat tahajud, qiyamul lail 2 rakaat misalnya, pas malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka sama aja dia sholat 2 rakaat sepanjang 1000 bulan, 83 tahun sekian bulan. Banyak pahalanya. Tapi kalau yang begadang main catur, begadang main gaple, pas malam Lailatul Qadar, berarti seakan-akan dia main gaple 84 tahun. Seakan-akan main catur 84 tahun. Bayangin Pak, usia 84 tahun, kalau cuma diisi gaple sama catur, sia-sia apa enggak? Sia-sia apa enggak? Tuh lihat. Hidupkan malamnya baginda Rasul, dan
bangunin. Jam 2 nih mah. Ayo mah tahajud bareng-bareng ayah. Ayah imam, bunda makmum. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Banyakin doa. Doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajak bini. Malam suka bangunin bini apa kagak? Buat apaan? Wah. Mindo urusannya. Kata bininya, kamu udah bang tadi. Udah. Cepet. Bangunin, ajak tahajud bareng-bareng. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, rumah tangga yang mendatangkan ketenangan, rumah tangga yang mendatangkan kebahagiaan di antaranya apabila di tengah malam suaminya bangun, kemudian dia ambil wudu, dia sholat 2 rakaat, setelah itu dia bangunkan istrinya untuk sholat bareng-bareng dia. Itu kalau lakinya bangun duluan. Tapi kalau istrinya bangun duluan, istrinya bangun, ambil wudu, sholat 2 rakaat, setelah itu dibangunkan suaminya untuk bareng-bareng sholat bareng dia. Cakep gak begitu? Pak, mana yang doyan tahajud? Ini doyan tahajud semua ya? Pernah gak bangunin bininya untuk sholat tahajud bareng? Pernah gak Pak? Ayo bangunin. Aikozo ahlahu ahya lailahu. Lalu bagaimana sikap Rasulullah yang lainnya ketika masuk 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan? Di dalam riwayat hadis dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi asril awakhir min Ramadan. Adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid selama 10 hari Ramadan. Malamnya di masjid, siangnya di masjid. Bisa nggak kita kira-kira kayak gitu? Kalau marbot yang tinggal di masjid sih bisa. Memperbanyak aktivitasnya di masjid. Bahkan saya punya kawan, kalau sudah masuk 10 hari terakhir daripada Ramadan, dia cuti kerjaannya. Terus dia cari masjid untuk iktikaf. Pulang-pulang takbiran. Kalau kita nggak bisa kayak gitu, minimal waktu kita, badan kita banyakin di masjid daripada di jalanan. Banyakin di masjid daripada di tempat-tempat yang belum tentu mendatangkan keberkahan. Karena kalau kita diam di masjid, nggak ngapa-ngapain, cuma duduk doang, dinilai ibadah. Ini bapak-bapak nih, kan cuma duduk doang ya. Ya dengerin sama mah belum tentu. Duduk doang kan ya? Duduk nih, duduk ya bapak-bapak. Sekarang ini mendapatkan pahala menuntut ilmu, mendapatkan juga pahala itikaf kalau niat itikaf. Niat makanya setiap masuk masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu bihi. Niatin itikaf. Rasul begitu. Mulai 21 sampai akhir Ramadan terus di masjid, siangnya di masjid, malamnya di masjid, kecuali kalau ada hajat keperluan dia doang. Untuk bersih-bersih, untuk mandi dan lain sebagainya. Sisanya terus di masjid. Kenapa? Karena beliau baginda Rasul tahu betul fadilah keutamaan Ramadan ini dibandingkan bulan lainnya, nggak ada kebanding. Dan beliau baginda Rasul takut kalau keluar Ramadan amal ibadahnya tidak mendapatkan tambahan
tambahan secara kualitas dan kuantitas. Kalau kita kan menjelang akhir Ramadan, saya tanya nih bapak-bapak ataupun ibu-ibu, menjelang akhir Ramadan girang apa sedih? Girang. Bu, yang ada suaranya, bu, nggak kedengeran apa suara saya? Bu, ya bapak-bapak nak, pak, menjelang akhir Ramadan girang apa sedih? Girang. Ada yang bilang girang, ada yang bilang sedih. Yang girang kenapa? Dapat THR. Habis penderitaan, bisa makan siang lagi, bisa sarapan lagi, bisa ngerokok siang hari lagi. Yang sedih, apa alasan yang sedih? Hah? Gak bisa pulang kampung. Beda itu urusannya. Rasulullah SAW bersedih kalau berakhir bulan Ramadan karena keutamaannya. Ketika lepas dari bulan Ramadan, beda. Ibadah Ramadan kita dilipat gandakan. Makanya dalam riwayat dikatakan, kalau kamu tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan keutamaannya, niscaya engkau berharap 1 tahun Ramadan semuanya. Kenapa? Karena amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini Allah tetapkan iman Islam kita. Allah tetapkan kesehatan kita. Allah tetapkan istiqomah kita biar bisa terus beribadah, mengisi dengan kebaikan-kebaikan dengan harapan amal ibadah kita dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.